adik-adik, kembali lagi bersama Miss. Kali ini kita akan membahas mengenai soal atau kisi-kisi untuk ujian akhir sekolah. Oke, kita lanjut langsung saja. Yang pertama, pengertian dari ekskresi, sekresi, dan defekasi. Nah, jadi pengertian dari ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi untuk sistem ekskresi ini nanti contoh pengeluarannya adalah urin, keringat, getah empedu, dan juga air serta karbon dioksida. Nah, pengertian untuk sekresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, contoh sekresi itu atau pengeluaran dari sekresi adalah hormon dan enzim. Nah, yang ketiga adalah defekasi. Defekasi itu proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari sistem pencernaan. Nah, itu contohnya adalah feses. Oke. Nah, untuk soal nomor 2, tuliskan bagian ginjal. Bagian-bagian dari ginjal tersusun atas 3 bagian, dari luar ke dalam. Nah, bagian terluar dari ginjal itu adalah korteks. Korteks atau kulit ginjal. Nah, setelah bagian dari korteks itu ada medula, dan yang ketiga ada pelvis. Jadi nanti pada ginjal itu ada yang namanya unit terkecil penyusun ginjal, unit terkecil penyusun ginjal itu disebut juga dengan nefron. Nah, nefron memiliki bagian-bagian. Bagian nefron
itu ada dua, ada badan Malpighi dan juga ada yang namanya tubulus. Nah, si badan Malpighi ini nanti terbagi lagi menjadi bagian dari badan Malpighi. Badan Malpighi itu nanti terdiri dari dua, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, sedangkan bagian-bagian dari tubulus itu nanti ada 4. Ada tubulus proksimal, ada lengkung Henle, ada tubulus distal, dan yang terakhir tubulus kolektivus. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari nefron. Nah, soal selanjutnya adalah tuliskan proses terbentuknya urin. Proses terbentuknya urin itu nanti ada 3 tahap. Jadi tahap terbentuknya urin. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Nah, tahap filtrasi atau penyaringan itu terjadi di glomerulus. Nah, jadi pada saat filtrasi itu adalah penyaringan darah sehingga dihasilkannya urin primer atau filtrat glomerulus. Nah, jadi urin primer kita itu mengandung yang namanya glukosa, asam amino, urea, vitamin, mineral, dan air. Nah, yang perlu kalian ingat adik-adik bahwa dalam proses filtrasi darah ini nanti yang disaring itu akan mengandung yang namanya eritrosit dan zat-zat yang lainnya ini serta protein. Jadi pada urin primer tidak terkandung yang namanya eritrosit dan protein. Oke, yang kedua itu adalah tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Itu terjadi pada tubulus proksimal dan lengkung Henle. Nah, pada proses reabsorpsi itu berarti urin primer ini tadi diserap sehingga dihasilkannya urin sekunder. Nah,
urin primer yang diserap itu adalah zat-zat yang masih diperlukan. Nah, ini nanti diserap kembali zat-zat yang masih kita butuhkan seperti glukosa, asam amino, vitamin dan mineral yang kita perlukan atau yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan hasil dari urin sekunder itu tadi sudah tidak mengandung glukosa, asam amino dan vitamin mineral yang kita butuhkan. Jadi hasilnya itu nanti ada urea, terus air, baru vitamin dan mineral yang tidak diperlukan. Oke. Nah, jadi pada urin sekunder ini juga terjadi yang namanya proses pewarnaan urin oleh getah empedu. Oke, yang terakhir adalah tahap augmentasi. Augmentasi adalah pengumpulan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Terjadi pada tubulus distal. Nah, tubulus distal ini hasilnya adalah urin yang sesungguhnya, yaitu urin yang di dalamnya terkandung zat-zat yang memang tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, selanjutnya soal nomor 4 itu adalah tuliskan bagian dari kulit. Nah, kulit sebagai sistem ekskresi atau alat sistem ekskresi akan menghasilkan yang namanya keringat. Bagian-bagian kulit itu terdiri atas 3 bagian, dari yang terluar hingga yang terdalam. Yang pertama atau bagian terluar itu adalah bagian epidermis. Nah, bagian terluar kulit atau epidermis ini fungsinya untuk melindungi bagian di bawahnya seperti lapisan dermis. Selain itu, di epidermis ini juga berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, pada bagian epidermis terdapat yang namanya pigmen melanosit atau pigmen pewarna kulit. Setelah bagian epidermis ada bagian dermis atau lapisan kedua dari kulit. Pada dermis terdapat pembuluh darah, pada lapisan dermis juga terdapat berbagai macam saraf. Seperti saraf
Krause, Saraf, Merkel, Saraf, Ruffini, dan Saraf Pacini. Selanjutnya atau lapisan terakhir dari kulit itu adalah hipodermis. Nah, bagian hipodermis ini merupakan tempat atau terdapatnya jaringan lemak untuk menjaga agar suhu tubuh tetap hangat. Nah, ini untuk bagian-bagian dari kulit. Oke, soal nomor 5 itu adalah tuliskan organ ekskresi beserta zat yang dihasilkan dan faktor yang mempengaruhi keluarnya keringat. Nah, organ-organ ekskresi ada 4. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal sebagai organ ekskresi menghasilkan urin. Yang kedua ada kulit. Kulit sebagai organ ekskresi menghasilkan keringat. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru sebagai organ ekskresi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir ada hati sebagai organ ekskresi menghasilkan getah empedu. Nah, faktor yang mempengaruhi keluarnya keringat, faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya keringat itu ada aktivitas tubuh, selanjutnya ada emosi, dan ada suhu lingkungan. Oke, inilah organ-organ ekskresi beserta zat yang dihasilkan. Oke adik-adik, itulah beberapa contoh soal untuk kisi-kisi soal ujian akhir semester. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap semangat untuk ujian online-nya.